Bab 2. Perasaan aneh. Baik pedang ilahi dan dewi perang, dua ahli pertempuran, hadir, tetapi pergantian peristiwa yang tak terduga tampaknya telah membuat pikiran mereka kosong seperti pikiranku. Mereka hanya berdiri dalam keterkejutan yang bisu. Tepat sebelum cakar werewolf menembus tenggorokanku, aku secara refleks menutup mataku. Saat penglihatan saya menjadi dunia kegelapan, saya mendengar suara tumpul mengikuti dampak yang kuat. Aku jatuh ke lantai, tapi aneh. Bukan tenggorokanku tapi bahu dan punggungku yang terkena. Ketika saya dengan takut-takut membuka mata, saya melihat Seiya di atas saya. Dia adalah satu-satunya yang bereaksi terhadap situasi. Dia melindungiku sebelum cakar tajam musuh bisa mengiris tenggorokanku. Seiya. Tapi Seiya terus berbaring lemas di atasku tanpa bergeming. Apakah dia membiarkan dirinya terkena cakar itu untuk melindungiku? Saya melihat sekilas tetapi tidak melihat darah. Saya berharap saya bisa memastikan dia baik-baik saja, tetapi ada suara dingin yang bergema dari atas. Jadi ini pahlawan yang dipanggil untuk menyelamatkan Nisforia. Mata manusia serigala memancarkan cahaya menakutkan, mengubah targetnya dariku menjadi Seiya. Saat dia mengangkat lengannya ke udara, cakarnya yang tajam mulai memancarkan aura hitam legam. Instingku menyangkal keberadaannya, perasaan yang sama yang saya dapatkan ketika Kaisar menggunakan God Eater untuk melawan saya. Tidak mungkin aku bisa melupakan perasaan ini. Penghancuran rantai. Petik 2. Mati, kata manusia serigala dengan suara dingin dan dalam saat cakarnya mendekati Seiya. Tidak. Saya segera melemparkan diri saya di atas Seiya, membalikkan peran. Menyaksikan manusia serigala akan menyerang. Cerces menjerit. Saya siap untuk menghancurkan jiwa saya, kematian abadi, tetapi saat itulah saya tiba-tiba mendengar dentang logam yang menusuk telinga mengenai logam. Cakar manusia serigala tidak mencapai Seiya maupun aku. Ketika saya melihat ke atas, saya melihat Adenela memblokir cakar musuh dengan pedang asli yang dia sarungkan di pinggangnya. Matanya terbuka lebar saat dia memelototi manusia serigala. Mundur, dasar anjing kampung kotor. Manusia serigala mendorong pedangnya ke belakang, menciptakan jarak di antara mereka, dan menjilat cakarnya. Jadi kamu juga seorang dewi, yang membuatmu menjadi musuh kami. Cakar manusia serigala memanjang dalam sekejap mata. Kukunya sepanjang pedang pendek, manusia serigala mengambil posisi bertarung untuk menyerang Adenela saat dia menjaga Seiya dan aku. Gangguan tebasan. Aku mendengar suara retakan dan derit dari Adenela, seolah-olah persendiannya terkilir. Pedang abadi ultimate. Saat Adenela mengarahkan ujung pedangnya ke manusia serigala, aku berteriak. Adenela, awas, cakarnya dipenuhi dengan chain destruction. Jika dia melukai kita secara fatal, jiwa kita akan hancur. Tapi hanya Cerces yang bereaksi terhadap peringatanku. Apa, jika dia memukul kita dengan cakar itu, kita benar-benar akan mati. Tolong katakan padaku kamu bercanda. Dewa tidak bisa mati. Aku hanya memperingatkanmu karena itu bisa membunuh dewa. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Aku tidak ingin mati, teriak Divine Blade, jelas tidak sekuat kelihatannya. Di sisi lain, Adenela, Dewi Perang, menyeringai. Tidak ada yang lebih menarik daripada bertarung sampai mati. Tanpa sedikit pun keraguan, Adenela bergegas menuju musuh seperti karnivora yang dengan gesit melompat ke arah mangsanya sebelum melepaskan Ultimate Eternal Sword. Meskipun pedang abadi asli menggunakan satu tangan dibandingkan dengan versi pedang ganda Seiya, itu sangat cepat sehingga bayangan pedangnya terukir di udara. Namun, manusia serigala entah bagaimana menjatuhkan setiap serangan dengan kedua tangan. Ini pemandangan yang luar biasa. Percikan terbang saat pedang bersilangan lagi dan lagi, mengingatkan pada pertempuran Seiya di Gaya Brande melawan Kaisar. Tak lama, aku mendengar suara daging yang tumpul diiris. Saat aku menoleh, Adenela telah mundur beberapa langkah sambil menutupi perutnya dengan tangannya yang bebas. Darah segar mengalir keluar, menetes di antara jari-jarinya dan di sisi tubuhnya. Adenela. Ini tidak mungkin terjadi. Pedang abadi Ultimate Goddess of War hilang. Benda apa itu? Sambil mengawasi serangan werewolf berikutnya, Adenela berkata kepadaku. Jangan khawatir, itu hanya goresan. Manusia serigala tampaknya telah terkena salah satu serangan Adenela juga. Tetesan darah hitam mengalir dari luka di pipinya. Namun demikian, sangat jelas bahwa Adenela terluka lebih parah. Tidak dapat menonton lebih lama lagi, saya dengan liar mengguncang Cerces. Cerces, Valkyrie, pergi dapatkan Valkyrie. Oh oke. Cerces mulai lepas landas, tapi
Itu tidak perlu, Adenela bergumam pelan. Oh tidak seperti penuai, serangan Pahvesik bekerja padanya. Jadi T tidak perlu khawatir. Adenela kemudian mengangkat suaranya sambil tergagap dengan canggung. Oh pesan. Retak, berderak, lengan kanan Adenela mengeluarkan letupan saat berputar dan berputar, berubah. Wah, lengannya, apa itu? Ini menjijikkan, dan menyeramkan, ini seram. Cerces dengan cepat bersembunyi di belakangku. Sementara aku menatapnya dengan jijik, lengan Adenela berubah menjadi sesuatu yang lain. Lengan bawahnya menyala saat menjadi pedang perak yang bersinar. Bibirnya melengkung begitu lebar hingga hampir menyentuh telinganya. Hehehehehe. Pedang Ilahi, Falcon melonjak. Aku menelan nafasku. Dia mengubah lengannya menjadi pedang. Mencondongkan tubuh ke depan, dia menggantung lengan pedangnya di sisinya saat berayun dengan lembut. Dia tanpa daya mendekati manusia serigala. Lalu, dia bergumam. Pedang abadi tak terbatas. Dalam sekejap mata, badai pedang membubung ke arah manusia serigala, meskipun Adenela tampaknya tidak menggerakkan otot. MN. Seringai percaya diri musuh berubah. Serangan Eternal Sword standar bergantian antara memotong, melawan, mengiris horizontal, dan menusuk dengan kecepatan luar biasa. Ultimate Eternal Sword yang lebih cepat secara eksponensial juga tidak kalah mengesankan. Namun, pedang abadi tanpa batas adalah serangan yang berspesialisasi hanya dalam menyodorkan. Selain itu, lengan kanannya, yang berubah menjadi pedang ilahi setelah dia menggunakan Soaring Falcon, perlahan menjadi lebih halus saat mencapai ujungnya, seperti rapier, membuatnya sempurna untuk serangan dorong berturut-turut. Tanpa perisai, mustahil bagi manusia serigala untuk sepenuhnya menghindari serangan, meskipun mampu mengalahkan Ultimate Eternal Sword. Pedang menembus tubuhnya setiap kali dia tidak bisa mengelak. Manusia serigala melompat ke samping untuk melarikan diri, tetapi Falcon melonjak melengkung seperti cambuk seolah-olah Adenela sedang menunggu saat ini. Begitu pedang itu melingkar di lengan kanannya, pedang itu akan terpotong bersih. Goh! Darah hitam segar mengalir keluar dari luka manusia serigala saat dia berteriak. Soaring Falcon memiliki cukup P-Power untuk melakukan lebih dari J hanya menyodorkan serangan. Wow, jadi ini Adenela dengan kekuatan penuh. Tabel telah berubah. Setelah kehilangan lengannya, manusia serigala itu perlahan menjauh dari Adenela. Cek. Setelah mengklik lidahnya, manusia serigala berbalik dan mulai menuju gerbang dari mana dia muncul. Cerces berteriak. Dia kabur. Manusia serigala kemudian berbalik dan menyeringai puas. Ini baik-baik saja. Aku sudah meninggalkan jejakku. Tandanya, apa artinya? Aku tidak akan membiarkanmu kabur. Adenela menyerang manusia serigala, menutup jarak dalam sekejap mata saat lengan kirinya berubah menjadi pedang Jepang bahkan lebih panjang dari Soaring Falcon sambil mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Pedang ilahi, Homing Swallow. Entah dari mana, Adenela mulai terkekeh seperti penyihir. Hihihihihihi. Dual pedang abadi tanpa batas. Dengan kedua tangan berubah menjadi pedang, Adenela melompat ke arah manusia serigala saat dia mencoba melarikan diri. Wajah manusia serigala mengeras saat melihat Dewi Perang yang melanggar batas. Mati. Adenela, tunggu. Kami membutuhkannya hidup-hidup agar kami bisa mendapatkan informasi. Tapi kata-kataku tidak sampai padanya. Lengan pedang kirinya merobek punggung musuh saat lengan pedang kanannya segera mulai menusuk dengan kecepatan kilat. Hihihihihihihihi. Banyak sekali cipratan darah hitam di ruang pemanggilan saat manusia serigala ditusuk dan diiris-iris. Pedang abadi ganda tanpa batas. Serangan pamungkas Adenela yang tak ada bandingannya di mana dia mengubah kedua tangannya menjadi pedang menggunakan order. Darah menyembur dari tubuh musuh seperti air mancur, bahkan jatuh di pipi Cerces meskipun dia berada di tengah ruangan. Saya tidak tahan lagi. Saya hanya ingin kembali ke kamar saya dan minum secangkir teh chamomile hangat. Cerces berteriak dengan menyedihkan, tapi sulit untuk menyalahkannya. Kami pada dasarnya dipaksa untuk menonton pembantaian sepihak. Beberapa detik berlalu sampai manusia serigala tidak lebih dari seonggok daging. Hihihi. Setelah mandi dengan darah mangsanya, Adenela melihat kembali ekspresi Cerces dan ekspresi ketakutanku seolah dia terbangun dari kesurupan. Ups. Kemanusiaan tiba-tiba kembali ke matanya, dan dia melihat ke bawah kegenangan air jeroan yang dulunya monster. Sepertinya aku melakukannya lagi. Dia dengan canggung bergumam ketika lengannya tiba-tiba berubah kembali normal. Setelah itu, dia menunjuk ke bawah ke arah lututku. Apakah saya? Oh oke. Ya, dia tidak terlihat seperti dipotong.
Cakar manusia serigala sepertinya tidak menyentuh tubuhnya. Tapi lalu kenapa? Aku sudah meninggalkan jejakku. Kenapa dia mengatakan hal seperti itu? Tunggu. Khawatir, saya mengguncang tubuh Seiya. Seiya, bangun. Tapi aku akhirnya khawatir untuk apa-apa. MN. Meskipun mengerang, Seiya duduk dengan tangan di atas kepalanya. Untunglah, apakah kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Aku hanya merasa sedikit pusing. Kamu harus istirahat. Sini, berbaring. Saya baik-baik saja. Lebih penting lagi, apa yang terjadi dengan manusia serigala itu? Oh, Adenela agak membunuhnya. Apa? Seiya mengalihkan pandangannya ke gumpalan daging tak bernyawa di tanah, lalu mengerutkan alisnya. Sementara itu, tidak ada sedikit pun gairah yang tersisa dari Adenela saat dia dengan sedih menundukkan kepalanya seperti gadis kecil yang baru saja memecahkan vas. Adenela mengerti bagaimana Seiya. Dia jelas siap untuk dimarahi oleh pahlawan yang berhati-hati, karena dia membantai musuh tanpa mendapatkan informasi apapun darinya terlebih dahulu. Aku minta maaf. Seiya mendekati Dewi yang meminta maaf sebelum berbicara dengannya dengan suara yang sangat lembut. Jangan menyesal, kamu melakukan hal yang benar. Jika Anda tidak membunuhnya, dia akan membunuh saya. Berutang budi padamu. Seiya, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Kantong di bawah mata Adenela tiba-tiba menghilang, dan matanya berbinar seperti anak sekolahan. Aku meninggikan suaraku, merasakan bahwa tindakan gadis lugu dan muda Adenela akan segera pergi ke selatan. Ngomong-ngomong, kita perlu melaporkan apa yang terjadi pada Dewi Agung Ishtar. Maksudku, ini serius. Musuh pertama yang menyerang dunia roh bersatu adalah pengguna Chain Destruction. Cerces berulang kali mengangguk dalam diam. Seiya meliriknya, lalu berkata, bolehkah aku memintamu untuk menggantikanku? Masih ada sesuatu yang harus saya lakukan di sini. Petik 2. Oh, dia akan menggunakan Hellfrey pada werewolf sampai tidak ada yang tersisa, bukan? Saya pikir ritual pembersihan yang biasa akan segera dimulai. Tapi sebaliknya, Seiya meraih lenganku dan menyentakkanku. Apa dia marah padaku? Dia harus. Jika saya tidak membuat gerbang itu, maka manusia serigala tidak akan pernah masuk ke sini. Oh tidak, semuanya berjalan sangat baik di antara kami sampai aku mengacaukan segalanya. Tapi aku sudah sibuk dengan apa-apa lagi. Seiya tidak marah padaku, dia hanya menarik lenganku dan mendorongku. Ayolah, kami tidak punya waktu untuk disia-siakan. Kita akan pergi ke Isphoria. Bagaimana dengan membakar tubuh? Dan bukankah kamu masih di tengah pelatihan? Petik 2. Aku sudah cukup terlatih. Tunggu, Seiya. Seiya menyeretku ke arah gerbang ke Isphoria. Cerces dan Adenela menatap Seiya dengan mata terbelalak, terkejut dengan perilakunya yang tak terduga. Seiya terlalu berhati-hati, jadi jika dia bilang dia siap untuk pergi, maka dia pasti, plus, dia sudah di atas level 50, jadi kita akan baik-baik saja, kan? Seiya meletakkan tangan di gerbang, lalu berkata, ayo pergi, Dewi. Dewi, apakah Anda mengacu pada saya? Petik 2. Kita harus cepat menyelamatkan dunia. Nyawa yang tidak bersalah sedang hilang saat kita berbicara. Petik 2. Mendengar kata-kata tidak biasa itu keluar dari mulutnya membuatku sangat tidak nyaman. Diatasi dengan perasaan aneh, aku menatap Prof Pahlawan saat dia berjalan melewati gerbang. Seiya, apakah kamu yakin kamu siap untuk pergi? Apakah Anda benar-benar siap? Tentu saja. Pahlawan bahkan tidak melirikku. Dia menatap ke kejauhan dan berkata, semuanya akan baik-baik saja. Bagian 3. Sembrono. Setelah keluar dari gerbang, kami menemukan diri kami di ruangan yang redup. Lantai dan dindingnya tidak lebih dari papan kayu yang disatukan, dan jendelanya tidak memiliki kaca. Ruangan itu tampaknya mampu menampung 4 hingga 5 orang, tetapi ada lubang di sana-sini di lantai, dan meja, kursi, dan perabotan lainnya semuanya sudah tua dan rusak. Tampaknya menjadi gubuk yang ditinggalkan. Biasanya, saya ingin menyelidiki tempat itu sedikit lebih banyak, tetapi ada sesuatu yang benar-benar mengganggu saya. Aku menoleh ke Hiro yang masih mengenakan jeans dan t-shirt. Seiya, Anda baru saja memanggil saya, Dewi, di sana, bukan? Dan Anda tidak mengatakan bahwa Anda benar-benar siap. Sebaliknya, Anda berkata, semuanya akan baik-baik saja. Dia selalu mengatakan slogannya sepanjang waktu, itulah sebabnya kekhawatiran di hatiku mulai berputar-putar dan tumbuh. Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi, kau ingat siapa aku, kan?
Kamu adalah dewi yang ditugaskan untuk membimbingku, dan aku adalah pahlawan yang dipanggil untuk menyelamatkan Isforia, kan? Ya, tapi siapa namaku? Bisakah kamu mengingat namaku? Itu seperti Misotart, bukan? Petik 2 tanda tanya tanda seru. Ini Ristarte. Bagaimana itu terdengar dekat dengan Misotart? Bagaimana dengan Gaya Brande? Apakah kamu ingat apa yang terjadi di sana? Petik 2. Gaya Brande. Bahkan tidak pernah mendengarnya. Dia belum melupakan tujuannya. Dia bahkan mengakui bahwa aku adalah seorang dewi. Tapi ini adalah... Saya memutuskan untuk menggunakan scan untuk memeriksa statusnya, karena menginterogasinya tidak akan membawa saya kemana-mana. Saya RYUGUIN. LV, 51. HP, 90.854 per 145.683. Dia kehilangan banyak HP. Sepertinya serangan werewolf itu mengenainya. Tapi yang membuat mataku melotot adalah kondisi asing di bawah atributnya. Kurang dari kondisi, amnesia lebih besar dari... amnesia. Oh, jadi itu sebabnya dia tidak dapat mengingat apapun dan sepertinya tidak semuanya ada di sana. Namun, yang meyakinkan saya adalah apa yang tertulis setelah kepribadian di layar statusnya. Alih-alih terlalu berhati-hati, yang biasa, sekarang berbunyi. Kepribadian, ceroboh. Saya merasa pusing. Tentu saja, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran adalah apa yang dikatakan manusia serigala sebelum dia mati. Aku sudah meninggalkan jejakku. Sepertinya ini yang dia maksud. Dia memberi pahlawan penyakit status, sehingga mengurangi kekuatan bertarung kita. Lebih penting lagi, ini adalah pertama kalinya saya melihat penyakit status ini. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengobatinya bahkan jika saya bisa menggunakan kemampuan penyembuhan saya. Apa yang akan saya lakukan sekarang? Tidak adil. Ishtar membiarkan saya menyimpan ingatannya, dan kami sangat jatuh cinta. Setelah semua itu, tiba-tiba penasaran dengan perasaan saya terhadapku, aku menggunakan kemampuan Love Uprise pada saya. Penilaian cinta Rista. Peringkat cinta Anda dengan saya. 40 poin. Saya mengira kamu hanya di sana. Sebuah nasihat kecil. Dia bahkan hampir tidak menyadari keberadaanmu. Tapi jika dia mendapatkan ingatannya kembali, mungkin. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Tingkat kasih sayangnya kurang dari setengahnya. Hanya di sana. Saya menatapku dengan tatapan meragukan saat aku berteriak. Apa yang kamu bicarakan? Itu bukan apa-apa. Jangan khawatir tentang itu. Ya, semuanya akan baik-baik saja. Setelah amnesianya sembuh, dia akan kembali normal. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagaimanapun, sekarang setelah kita menemukan masalahnya, kita harus kembali ke dunia roh dan bertanya kepada Ishtar bagaimana cara menyembuhkannya. Kita akan kembali ke dunia roh yang bersatu untuk saat ini. Mengapa? Kami baru saja sampai. Percaya saja padaku. Kamu tidak masuk akal. Perannya terbalik sekali lagi, dan kali ini, aku meraih pergelangan tangan saya dan menyeretnya ke belakangku. Lalu aku membuka kembali gerbang ke dunia roh dan melangkah masuk ketika. Bam! Aku mengambil pukulan kuat ke dahi. Aduh. Sambil memegang kepalaku, aku melihat dinding putih seperti beton di depanku. Apa ini? Kenapa ada tembok di dalam gerbang? Berpikir itu semacam kesalahan, saya menyingkirkan gerbang dan membuat yang lain, hanya untuk menemukan bahwa masih ada dinding di dalamnya. Bagaimana kita akan kembali ke rumah sekarang? Ini konyol. Kenapa kita bisa menggunakan gerbang untuk sampai ke sini tetapi tidak untuk pergi? Petik 2. Ini tidak masuk akal. Tetapi aku belajar menilai dengan tepat untuk saat-saat seperti ini. Aku menatap tajam ke dinding putih sampai sebuah pesan muncul. Dinding yang menghalangi dimensi lain. Itu diciptakan oleh mantra penyihir jahat. Sepertinya hanya bisa dihancurkan dengan mengalahkan spellcaster atau menghancurkan item magic yang membuat dinding. Saya menyesuaikan penilaian untuk berbicara seperti saya, tetapi apa yang dikatakannya membuat saya merinding. Kita tidak bisa kembali ke dunia roh yang bersatu. Tunggu, itu artinya kita harus melanjutkan perjalanan kita di Isforia seperti ini. Aku membeku dalam keheranan kosong seolah-olah aku baru saja kehilangan jiwaku, tidak seperti saya, yang berdiri di dekat jendela, dengan antusias melambai padaku. Hei, Dewi, datang ke sini, periksa itu. Masih tercengang, aku menyeret kakiku melintasi lantai kayu yang berderit dan melihat keluar jendela tanpa kaca. Hal pertama yang menarik perhatian saya adalah langit ungu dan bangunan yang dihancurkan. Udara yang tergenang menyapa lubang hidungku.
Galvano sangat hancur, sulit dipercaya ini adalah kota pertama dari perjalanan kami. Setelah itu, aku terkesiap. Sedikit di kejauhan dua miskin mengintai jalan-jalan. Yang satu berwajah anjing sementara yang lain berwajah kucing. Di tangan mereka ada rantai, yang diikatkan pada manusia telanjang yang berjalan dengan 4 kaki. Apa yang terjadi? Ini kebalikan dari dunia normal manapun. Binatang-binatang itu berjalan seperti manusia seperti hewan peliharaan. Lebih penting lagi, mereka adalah monster pertama yang kami temui di Sphoria. Saya memastikan untuk tetap tersembunyi saat saya menggunakan pindai. Kulit binatang tipe anjing. LV 35. HP 56274. MP 0. ATK 28754. DEF 27895. BASTKIN jenis kucing. LV 37. HP 58887. MP 0. ATK 30008. DEF 29574. Apa? Kakak pasti bercanda. Kami baru saja tiba di sini, dan kami sudah menghadapi musuh dengan statistik seperti ini. Oh tunggu, mereka pasti musuh tingkat tinggi seperti 4 jenderal di Gaya Brande. Sepertinya kita sudah bertemu dengan 2 bos mini. Tapi, saya melihat Anda memiliki hewan peliharaan kotor lainnya. Petik 2. Masih lebih baik daripada benda celaka yang kusimpan di rumah. Apakah kalian berdua bahkan memberi makan hal-hal itu? Mereka tidak lain hanyalah kulit dan tulang. Pada tingkat ini, mereka akan mati dalam waktu singkat. Seekor biskin dengan wajah burung, biskin dengan wajah babi hutan, lidah manusia yang berbahasa biskin mulai berkumpul di jalanan satu persatu. Bahkan ada kelompok biskin lain yang berbicara sedikit di kejauhan. Lebih buruk lagi, mereka semua berada di level yang sangat tinggi. Tempat ini dipenuhi musuh yang memiliki sekitar 50.000 HP dan lebih dari 30.000 ATK. Saya salah. Bahkan musuh kecil di dunia ini sangat kuat. Dan ada begitu banyak dari mereka, untuk boot. Meskipun saya hanya melihat sekilas agar tidak ketahuan, saya melihat beberapa lusin. Mungkin ada ratusan dari mereka yang tinggal di kota ini. Apa dunia yang menakutkan. Tubuhku mulai gemetar, dan aku melihat ke pahlawan untuk bimbingan, tapi saya tidak ada di sana. Saya sudah memiliki tangan di pintu. Dengan mata terbelalak dan kaget, aku berteriak. Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Saya dengan tenang menjawab. Aku akan pergi melawan mereka. Apakah Anda benar-benar mengharapkan saya untuk melihat mereka merantai manusia dan memperlakukan mereka seperti hewan peliharaan? Monster-monster itu sudah mati. Tapi kamu tidak bersenjata, dan kamu tidak memiliki baju besi. Apa yang salah dengan bertarung dengan tangan kosong dengan jeans dan t-shirt? Segala sesuatu. Anda tidak akan pergi ke tempat menginap teman. Ini adalah dunia peringkat SS. Tidak mungkin kamu bisa menghadapi gerombolan monster yang kuat seperti itu tanpa peralatan apapun. Aku mengupas Seiya dari pintu, menyeretnya kembali ke tengah ruangan. Tenanglah sebentar, ya, Anda sakit parah. Jadi duduk saja dan tunggu sampai amnesiamu sembuh. Saya baik-baik saja. Aku tidak amnesia. Kamu bahkan tidak bisa mengingat namaku. Ya aku bisa. Nasitar, kan. Petik 2. Mulai lagi. Anda bahkan tidak dekat. Petik 2. Saya mendapatkan sakit kepala yang mengerikan saat saya meninggikan suara saya. Dengan tangan di pelipisku, aku menggelengkan kepalaku. Dengar, Seiya, manusia serigala melakukan sesuatu pada Anda, dan Anda tidak dalam kondisi terbaik. Anda tidak hanya mengalami amnesia, tetapi 140.000 HP Anda sekarang hampir mencapai 90.000. Saya ingin menyembuhkan Anda, tetapi saya tidak dapat menggunakan mantra penyembuhan apapun kali ini. Jadi ayolah, istirahatlah sebentar, oke? Kupikir tidak masalah berapa banyak HP yang kumiliki, tapi, kamu adalah salah satu dewi yang berhati-hati. Apa yang, aku bahkan tidak bisa menggambarkan betapa menyebalkannya disebut hati-hati oleh Seiya. Seiya tua akan segera menyembuhkan dirinya sendiri bahkan jika dia hanya kehilangan 1 HP. Terlepas dari itu, sepertinya dia menyerah untuk mencoba pergi. Sebaliknya, dia sibuk melihat keluar jendela. Hei, jika kamu akan terus melihat keluar jendela seperti itu, apakah kamu pikir kamu bisa sedikit lebih halus tentang itu? Seseorang akan melihat Anda jika Anda terus menjulurkan kepala keluar jendela. Aku memperhatikan pahlawan yang nekat itu dengan nafas tertahan hingga matanya berbinar seolah menemukan sesuatu.
Ada biskin baru. Apa? Aku mendekati jendela dan perlahan mengintip keluar. Seperti yang diklaim Seiya, seekor biskin besar dengan berani berdiri dengan tangan disilangkan di depan sekelompok monster yang berjalan dengan hewan peliharaan manusia telanjang mereka. Dia terlihat 2 kali lebih besar dari yang lain. Dia gagah, dengan wajah babi yang mengerikan. Berbeda dengan biskin tak bersenjata lainnya, ork kolosal mengenakan pelindung dada baja. Setiap kali dia bergerak, aku bisa melihat senjata mirip kapak raksasa di punggungnya. Aura mengesankan ork jelas berbeda dari yang lain. Dia memelototi kulit binatang kucing dan anjing. Ada apa dengan kalian berdua? Ia perlu merawat budakmu dengan lebih baik. Lihat betapa kurusnya benda-benda malang itu. Apakah kamu cukup memberi mereka makan? Setelah ork berbicara dengan suara merintih, kucing dan anjing biskin saling memandang sebelum membungkuk. Maafkan kami, Tuan Bunogeos. Berapa kali kamu memberi mereka makan Dai? Aku memberi makan milikku sekali sehari. Meong, aku juga hanya memberi makanku sekali di malam hari. Ya mati rasa, Anda perlu memberi mereka makan 3 kali sehari. Pastikan untuk memandikannya sesekali juga. Jangan pernah lupa bahwa itu adalah tugas kita untuk menjadi budak yang baik bagi Raja Iblis. Terlepas dari penampilannya, dia tampaknya lebih peduli pada manusia daripada kulit binatang lainnya. Dia pasti ork dengan peringkat yang cukup tinggi, mengingat bagaimana monster di sekitarnya menghormatinya. Dia masih seorang ork, saya ragu dia jauh lebih kuat dari teman-teman berbulunya. Ketika saya dengan santai menggunakan scan hanya untuk memastikan, saya tidak bisa berkata-kata. Binatang BUNOGEOS LV 67 HP 338.547 MP 0 ATK 300.019 DEF 258.344 SPD 77.777 MAG 794 GRW 674 Perlawanan api, angin, air, petir, es, bumi, suci, gelap, racun, kelumpuhan, tidur, kematian instan, penyakit status. Kemampuan khusus, berkah Dewa Kegelapan LV, Max penghapusan sihir total LV, Max. Keahlian, God Chopper, Vacuum Shredder. Kepribadian, pemarah. Ini tidak mungkin terjadi. Dia pada dasarnya memiliki statistik yang sama dengan kaisar bertenaga yang hampir tidak berhasil dikalahkan Seiya. Dan pembatalan sihir total. Sepertinya kita tidak bisa mengandalkan sihir untuk merusaknya. Ini tidak mungkin nyata. Gaya Brande terlihat seperti lelucon dibandingkan dengan tempat ini. Akal sehat tidak berarti apa-apa di sini. Manusia telanjang yang diinjak-injak oleh anjing dan kucing itu tampak seperti orang dewasa. Tulang rusuk mereka mencuat, mereka kotor, dan mereka terlihat lemah. Mereka mungkin diperlakukan seperti sampah. Air mata mengalir di wajah wanita itu, dan pria itu menempel pada ork yang baik hati. Oh, Tuan Bunogeos, terima kasih banyak. Ekspresi ork menutupi saat pria tak berpakaian menyentuh kakinya sambil mengungkapkan rasa terima kasih. Yang menyentuhku. Hah, yang menyentuhku. Tiba-tiba memamerkan taringnya, Bunogeo berteriak. Ya kotor humaan, beraninya kau menyentuhku dengan hansmu yang bernoda kotoran. Pria itu berteriak dan melepaskan tangannya, tetapi Bunogeos telah mengangkat kapak raksasa di punggungnya ke udara. Aura hitam tak menyenangkan terpancar dari senjata itu. Itu penghancuran rantai. Dia punya senjata yang bisa menghancurkan jiwa kita juga. Aku bergidik, budak di luar dengan menyedihkan memohon untuk hidupnya. Maafkan aku, tolong maafkan saya. Tapi kata-katanya tidak mencapai ork yang memerah karena amarahnya. Bunogeo tanpa ampun mengayunkan kapaknya, darah menyembur saat dia membelah pria itu menjadi 2. Ah! Wanita itu berteriak sebelum bersembunyi di balik kaki pemiliknya, kulit binatang berwajah kucing. Seolah teriakannya membuat Bunogeo kembali sadar, dia tiba-tiba memasang ekspresi malu. Ups, sepertinya aku membunuh yang lain. Ah, terserah, ada banyak lagi dari mana asalnya. Petik 2. Setelah menyaksikan peristiwa mengerikan itu, pria di sisiku mulai gemetar karena marah. Dia akan membayar untuk itu. Ekspresi tenang Seiya yang biasa dipelintir dengan kemarahan saat dia mulai menuju pintu. Seiya, tenang, ini tidak seperti kamu. Seseorang baru saja terbunuh tepat di depanku. Tidak mungkin saya akan duduk dan menonton. Petik 2. Dengar, Seiya, jika Anda pergi ke sana, Anda akan mati. Statistiknya sedikit lebih baik dari milikmu, tahu. Petik 2.
Tidak apa-apa, aku bisa membawanya. Berdasarkan apa? Periksa statistiknya. Bahkan sihir api kesayanganmu tidak akan memberikan banyak kerusakan padanya. Saya melihat statusnya, itulah mengapa saya merasa bisa membawanya. Hah? Dewi, apakah kamu memperhatikan sesuatu ketika kamu melihat statusnya? Perhatikan sesuatu. Saya mengeluarkan huff yang biasa. Pikirkan kembali kecepatannya. Ya, itu lebih rendah dari serangan dan pertahanannya, jadi kupikir fokus pada kecepatannya bukanlah ide yang buruk. Tapi meski begitu, kecepatanmu hanya 65.000. Semua statistikmu lebih rendah dari miliknya. Bukan itu yang saya bicarakan. Saya memberiku tatapan tajam, dan aku menelan udara. Oh, dia pasti punya rencana. Saya selalu datang dengan strategi yang luar biasa untuk mengalahkan musuh yang kuat. Dia mungkin menjadi lebih sembrono, tetapi dia masih memiliki kepala yang baik di pundaknya. Katakan padaku strategi yang kamu buat, Seiya. Seiya dengan sombong menjawab. Kecepatannya adalah 77.777. Dengan kata lain, satu set 7 yang cocok, plus 7 adalah angka keberuntungan. Petik 2. Hah, kau mengerti sekarang, aku bisa menanganinya. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Tunggu, alasan bodoh macam apa itu? Jika hanya itu yang diperlukan untuk menang, maka semua orang akan melakukannya. Saya akan menang karena 7 adalah angka keberuntungan saya. Adalah sesuatu yang akan dikatakan oleh anak sekolah dasar yang bodoh. Saya merasa sangat jijik. Dan hanya ingin menangis. Bagaimanapun, pahlawan yang sembrono itu menuju ke pintu. Aku tidak bisa membiarkan babi itu lolos begitu saja. Aku akan menghabisinya. Berhenti, Anda tidak bisa. Dia akan membunuhmu. Dengar, Seiya, dia punya senjata yang bisa menghancurkan jiwa kita. Biasanya, pahlawan akan kembali ke dunia mereka sendiri jika mereka mati, tetapi jika dia membunuhmu, kamu tidak akan pernah bisa kembali ke duniamu. Anda bisa mati. Terus, kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Kematian adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan, jadi mengapa tidak menghadapinya secara langsung dan menerimanya? Baiklah, saya sudah memutuskan. Disinilah aku mati. B. Seberapa sembrono kamu bisa? Bagaimana aku akan menghentikannya sekarang? Saya marah setelah melihat Bonogeo membunuh budak itu. Dia menuju pintu, tidak mengindahkan panggilan saya. Stop. Saya berhasil menempelkan diri ke pinggangnya, tetapi dia tidak berhenti. Mengapa? Bisakah keadaan menjadi lebih buruk? Aku mulai rindu ketika dia dulu terlalu berhati-hati. Aku tidak bercanda. Berhenti, tolong. Didorong ke sudut, aku berteriak dan memohon saat air mata mengalir di pipiku. Saya menatapku, lalu menunjukkan sedikit kekhawatiran. Ada apa, Dewi? Kenapa kamu menangis? B. Karena, terisak kamu tidak akan, terisak mendengarkan apapun yang aku katakan. Saya menggaruk kepalanya. Maaf, aku tidak bermaksud merepotkanmu. Sepertinya aku sedikit terlalu bersemangat. Saya meminta maaf. Saya mendapatkan kembali ketenangannya dan duduk di lantai. Kurasa saya secara alami baik ketika kepribadiannya sembrono, tidak seperti ketika dia terlalu berhati-hati. Sementara aku menyeka air mataku, saya menundukkan kepalanya padaku. Maafkan saya, aku akan melakukan apapun yang menurutmu terbaik. Baik, selama Anda mengerti, maka kami tidak akan memiliki masalah. Terima kasih, Seiya. Tolong maafkan perilakuku, Ratchetrek. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Berapa kali aku harus memberitahumu? Ini restarte. Anda melakukan itu dengan sengaja, bukan? Petik 2. Saya menangis, marah, saya hancur secara emosional. Berdetak. Tiba-tiba saya mendengar lantai mulai bergetar, dan tubuh saya mulai bergetar hebat. Apa yang terjadi? Setelah itu, lantai di sudut ruangan mulai naik sampai seseorang dengan pakaian kotor dan compang camping merangkak keluar. Serangan musuh. Saya mengambil posisi bertarung, dan aku segera bersembunyi di belakangnya. Tapi orang kotor itu hanya menatap. Tak lama, mereka melepas tudung mereka, memperlihatkan seorang lelaki tua dengan rambut putih. Cepat, cara ini. Orang tua itu menunjuk ke lubang di lantai tempat dia datang. Tidak ada miskin yang menakutkan di sini. Sekarang, datang. Anda harus bergegas. Orang tua itu mendesak kami untuk pindah, tapi aku ragu. Maksudku, dia tiba-tiba datang merangkak keluar dari bawah papan lantai. Tidak mungkin aku bisa mempercayainya semudah itu. Tapi saya tidak membuang waktu. Dia sepertinya pria yang baik. Ayo pergi. Tahan. Saya.
Saya berbisik. Tidakkah menurutmu ini hanya sedikit mencurigakan? Dia datang merangkak keluar dari bawah papan lantai. Anda seharusnya tidak mempercayai orang dengan mudah. Petik 2. Dia bisa saja melompat turun dari langit-langit untuk semua yang saya pedulikan. Semuanya dimulai dengan kepercayaan. Tentu, tapi ini adalah dunia peringkat SS, jadi ini akan baik-baik saja. Lihatlah mata lelaki tua itu yang jernih. Saya tidak merasakan tanda-tanda kejahatan ketika saya menatap mata orang tua itu dengan saksama. Jika ada, mereka. Saat aku ragu, pengunjung misterius itu mengeluarkan liontin salib yang tergantung di bawah pakaiannya yang compang camping. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya Luke, Pendeta Galvano. Yah, saya adalah seorang pendeta sampai kota itu berubah menjadi apa yang saya yakin Anda lihat. Bibir pendeta sedikit melengkung. Saya mengalami wahyu yang samar namun ilahi beberapa hari yang lalu. Tuhan memberitahu saya bahwa seorang pahlawan akan muncul di dunia yang hancur ini untuk menyelamatkannya, dan kemudian kalian berdua muncul di gubuk ini, yang mengarah ke tempat perlindungan bawah tanah kami. Ada tempat perlindungan bawah tanah rahasia di bawah gubuk ini. Kedengarannya agak terlalu biasa. Oh, Ishtar menyesuaikan titik awal kami sehingga kami akan berakhir di gubuk ini. Kemudian dia memberikan wahyu ilahi kepada pendeta ini. Pastor Luke dengan ceria tersenyum saat dia melambaikan tangan kepada kami. Sekarang, datang. Bergabunglah dengan saya di pemukiman bawah tanah kami, Little Light. Petik 2. Bab 4.